Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niputu Dewi Lestari dengan NIM 25110111013 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dan dari kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi saya terkait esai yang akan diberikan untuk UTS dari mata kuliah Filosofi Pendidikan. Kasus sekolah menengah di kota besar yang bergulat dengan penerapan Student Centered Learning atau SCL dan Project Based Learning atau PBL juga merupakan sebuah cerminan filosofis dari dilema pendidikan di Indonesia saat ini, di mana perubahan radikal dari pola pengajaran klasik yang menjunjung tinggi kedisiplinan, hafalan, dan otoritas guru menuju metode modern yang menekankan kebebasan berekspresi, dan pemecahan masalah itu seringkali menciptakan pertentangan mendasar antara idealisme kurikulum dan realitas praktisnya itu di kelas. Masalah ini juga bukan sekedar resistensi teknis terhadap metode baru, melainkan sebuah konflik filosofis di mana menuntut perenungan yang mendalam. Inti dari permasalahan ini terletak pada benturan dua aliran filsafat pendidikan, di mana satu sisi itu kurikulum modern seperti SCL dan PBL berakar kuat pada filsafat progresivisme dan rekonstruksionisme. Dan pandangan ini melihat peserta didik sebagai agen yang aktif, sumber pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan inquiry, dan guru berperan sebagai fasilitatornya. Tujuan akhirnya atau aksiologinya adalah melahirkan warga negara demokratis yang adaptif dan mampu berpikir kritis. Di sisi lain, praktik mengajar guru di lapangan seringkali masih didasarkan pada filsafat esensialisme atau perennialisme yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar yang teruji dari masa lampau, kedisiplinan, dan otoritas penuh pendidik. Ketika kebebasan berekspresi diperkenalkan, benturan epistemologis ini akan menyebabkan siswa yang terbiasa dengan struktur kaku menjadi kewalahan atau kehilangan arah. Otoritas kaku ini akan menghambat kreativitas, sementara kebebasan tanpa landasan pengetahuan yang dasar nantinya hanya akan menghasilkan ekspresi yang dangkal. Oleh karena itu, upaya sekolah untuk sekedar menggabungkan kedisiplinan klasik dan kebebasan modern tanpa fondasi filosofis yang matang nantinya akan berujung pada kompromi yang membingungkan, bahkan terjadinya kekacauan. Analisis yang mendalam juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan modern tidak terletak pada penolakan total terhadap klasik, melainkan pada integrasi filosofis yang bijaksana dan bertahap antara keduanya, di mana integrasi ini harus diwujudkan melalui 3 landasan filsafat ilmu, di mana terdapat ontologi atau hakikat siswa, di mana sekolah harus mengakui bahwa siswa adalah individu otonom dengan potensi unik atau progresivisme, yang dimana namun pengakuan ini harus disertai dengan penyediaan struktur dan fondasi pengetahuan dasar yang kuat atau esensialisme sebagai prasyarat bagi eksplorasi mandiri. Fondasi ini adalah modal bagi siswa untuk berhasil memanfaatkan kebebasan yang diberikan. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu hakikat pengetahuan. Merupakan proses belajar yang harus memadukan penyampaian pengetahuan esensial yang mutlak seperti rumus inti dan teori dasar dengan metode konstruksi pengetahuan melalui PBL dan inquiry. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengetahuan tidak hanya dihafalkan, tetapi dipahami secara mendalam dan diverifikasi melalui praktiknya. Yang ketiga yaitu aksiologi atau tujuan nilai, di mana nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan pada proses harus ditanamkan sebagai prasyarat agar kebebasan berekspresi, kreativitas, dan berpikir kritis dapat digunakan secara bertanggung jawab dan terarah. Tanpa struktur, kebebasan adalah anarki. Dan dalam konteks kasus ini, solusi yang paling sesuai adalah menjadikan filsafat klasik sebagai struktur pendukung untuk mencapai tujuan filsafat modern, di mana sekolah hal itu harus mempertahankan fondasi disiplin dan penguasaan konsep dasar atau esensialisme sebagai jaminan bahwa siswa itu memiliki model kognitif yang kuat.
Dan modal ini kemudian digunakan untuk mengembangkan kemandirian berpikir, kreativitas, dan pemecahan masalah melalui metode modern atau progresivisme dan eksistensialisme. Dan dengan kata lain, sekolah itu tidak boleh membuang otoritas kaku, melainkan mengubahnya menjadi otoritas struktural yang menumbuhkan tanggung jawab. Dan fondasi pengetahuan yang kuat akan memastikan siswa menguasai apa yang harus dipikirkan. Sementara berpikir kritis memastikan siswa menguasai bagaimana menganalisis dan menciptakan solusi baru. Dan hanya melalui jembatan filosofis ini menjadikan fondasi disiplin dan pengetahuan sebagai prasyarat bagi kemandirian dan kebebasan berekspresi, di mana kurikulum modern dapat diimplementasikan secara bertahap, bijaksana, dan efektif dalam membentuk individu yang bebas namun bertanggung jawab atas pilihan belajarnya. Sekian penyampaian materi dari esai UTS Filosofi Pendidikan dari saya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.